Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama saya dalam program One Messenger. Tujuannya adalah Anda mendapatkan pesan lewat video ini dan menyampaikannya, meneruskannya kepada orang-orang yang Anda kasihi, kepada sesama di sekitar Anda. Pesan firman Tuhan malam hari ini di dalam Yesaya 43 ayat 25. Firman Tuhan berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Satu kata untuk pesan kita malam hari ini adalah mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Hal ini adalah sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena manusia yang berdosa, yang jatuh di dalam dosa, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengasihi. Yang ada adalah kekuatan untuk membalas dendam. Yang adalah kekuatan untuk menghancurkan. Kalau seseorang baik kepada Anda dan Anda baik, itu wajar. Tapi ketika orang berbuat jahat kepada Anda, apakah Anda akan berbuat baik? Itulah DNA SARS daging itu. Kita dilahirkan di dalam dosa, dalam tabiat dosa, dikuasai oleh SARS, oleh daging DNA kita. Manusia adalah membalas. Nah, karena itu cara untuk mengampuni adalah kita belajar dari Tuhan kita. Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 25 ini bahwa Tuhan menghapus dosa pemberontakan kita. Dan cara yang menghapus dosa pemberontakan kita bukan membalikan telapak tangan langsung selesai, saudara. Bukan dengan berkata-kata saja, aku mengampuni kamu. Tidak, saudara. Dia melakukan karya. Di dalam perjanjian lama Tuhan menggunakan hukum. Dia menegakkan hukum. Setiap orang yang berdosa, orang yang menyakiti hatinya, orang yang tidak melakukan kehendaknya, dihukum, dilempari dengan batu. Namun Tuhan menyediakan satu acara ritual pengampunan dosa melalui korban menghapus dosa. Dan korban menghapus dosa itu berbicara tentang Tuhan. Korban menghapus dosa itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan korban pengganti. Dia tidak mau membunuh kita, tetapi dia mengganti dengan korban. Dan korban itu yang dimatikan mengganti kematian kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, darahnya tercurah di Golgota untuk menghapus dosa Anda dan saya. Dia adalah kegenapan hukum Taurat, di mana kita tidak sanggup memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, tetapi dia menjadi pengganti kita, melakukan segala tuntutan itu, dan dia menjadi korban menghapus dosa kita. Harusnya kita yang mati, tetapi Yesus Kristus yang mati mengganti kita. Haleluya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan mendapat kesanggupan di dalam kekuatan Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni. Amin. Suatu ketika saudara saya berada di titik terendah hidup saya, di mana saya harus dikeluarkan di dalam gereja. Dan saya tersakiti, saudara. Saya diperlakukan tidak adil, seolah-olah saya pemberontak. Saya dilaporkan melakukan berbagai hal yang bagi saya itu bukan suatu kejahatan, dan bagi saya itu hal-hal yang dicari-cari untuk menjatuhkan saya. Dan uniknya ini terjadi di dalam gereja, dan mereka tidak tahu akibat selanjutnya yang terjadi, saudara. Setelah saya keluar dari gereja itu, saya mendapati istri saya sakit kanker, tumor otak, dan kami menghadapi lembah yang dalam. Yang ada adalah tangisan. Selain itu, orang-orang menghakimi kami. Rasanya dunia sudah berakhir, harapan terbang menghilang. Rasa sakit dan terluka semakin lebar menganga dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi suatu malam Tuhan datang dan dia menjaga hidup saya. Dia memperlihatkan kepada saya bagaimana dia disakiti. Dan ternyata rasa sakit yang saya alami, Tuhan lebih dulu alami. Bahkan rasa sakitnya lebih hebat dari saya, tapi
dia dapat menaklukkannya. Dia berkata kepada para pembunuhnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di situ saya menangis, saya mengerang dan saya berkata, "Tuhan, saya tidak mampu mengampuni, tetapi saya tahu Tuhan sanggup mengampuni. Karena itu saya mau, karena saya telah menerima pengampunan dari kasih Tuhan." Disitulah saya bisa revival kembali. Saya bisa bangkit. Dan saya mengampuni mereka yang bersalah. Mereka yang menyingkirkan saya. Mereka yang menolak saya. Jadi kesanggupan saya untuk mengampuni karena kesanggupan Kristus yang bekerja di dalam diri saya. Karena saya percaya kepadanya. Karena saya mengenal kasih-Nya. Maka saya menerima kesanggupan di dalam iman.